Dan untuk yang kedua adalah prinsip induksi kuat. Prinsip induksi kuat ini biasa didefinisikan dengan misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat, dan untuk membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih dari sama dengan 0, maka kita perlu menunjukkan bahwa yang pertama Pn0 harus benar. Nah, untuk yang pertama ini biasa disebut dengan basis induksi. Selanjutnya untuk yang kedua, jika Pn0 plus 1 sampai dengan Pn benar, maka otomatis Pn plus 1 juga benar untuk setiap n lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah kedua ini biasa disebut dengan langkah induksi. Lanjut, jadi kesimpulannya adalah sehingga Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk contoh soal yang langsung saja, buktikan bahwa setiap bilangan bulat positif n lebih dari sama dengan 2n dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih dari bilangan prima. Maka yang pertama adalah kita tentukan basis induksinya. Kita tentukan basis induksinya. Jika n sama dengan 2 dan 2 sendiri merupakan bilangan prima, maka jelas pernyataan ini benar ya, karena kan 2 sendiri ini adalah bilangan prima. Kita lanjut pada langkah induksi. Nah, misalkan pernyataan bahwa 2, 3, 4 sama dengan n sampai dengan n dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Nah, ini disebut dengan hipotesis induksi ya, karena kan ini kan permisalan. Nah, ini kan berisi asumsi-asumsi induksi. Nah, misalkan pernyataan 2, 3, 4 sampai dengan n dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Nah, maka akan dibuktikan bahwa n plus 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali satu atau lebih bilangan prima. Nah, tapi ada juga dua kemungkinan nilai n plus 1 bisa prima atau juga bisa komposit atau biasa kita sebut bukan prima. Lanjut, jika n plus 1 merupakan bilangan prima, maka n plus 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali bilangan prima, di mana n plus 1 itu sendiri. Nah, jika n plus 1 bukan, tadi kan ada dua asumsi kan, yang pertama adalah bilangan prima, yang kedua bukan bilangan prima. Nah, maka untuk yang bukan bilangan prima, maka n plus 1 memiliki pembagi selain 1 dan n itu sendiri. Ada bilangan asli yang dapat membagi n plus 1. Oke, jadi untuk yang prima itu kita punya dua pembagi, yang pertama 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, jika bukan prima, maka punya tiga pembagi, yang pertama 1, kemudian n plus 1, dan bilangan itu sendiri, ketambahan n plus 1 ini. Kita misalkan A dan hasil baginya kita misalkan B. Kita misalkan suatu bilangan itu adalah A dan hasil baginya adalah B. Maka dapat kita tulis n plus 1 dibagi A sama dengan B, atau n plus 1 sama dengan A kali B. Nah, karena 2 kurang dari sama dengan AB kurang dari sama dengan N, maka nilai A dan B yang mungkin adalah 2, 3, 4 sampai dengan N berdasarkan hipotesis. Berdasarkan hipotesis, kita mengetahui bahwa bilangan-bilangan tersebut merupakan hasil kali 1 atau lebih dari bilangan prima. Jadi kesimpulannya adalah AB dapat pula dinyatakan sebagai hasil kali 1 atau lebih bilangan prima. Dengan demikian, n plus 1 juga dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Jadi, terbukti bahwa Pn plus 1 benar, maka pernyataan tersebut benar untuk setiap bilangan asli. Untuk setiap bilangan asli yang lebih dari 2.